Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampun Bapak CP Triatna selaku pengampun mata kuliah Komunikasi Organisasi dan rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kenalkan, saya Abdurrahman Haris selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang strategi komunikasi organisasi dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Hamarunisa dan Karinda Hasna. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama oleh saya sendiri. Pengertian. Strategi komunikasi organisasi adalah upaya terencana dan taktis untuk memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dan dipahami dengan efektif melalui berbagai pendekatan sesuai konteks dan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada tujuan. Menurut R. Wahnek, H. Barren, Dave Patterson, dan M. Dallas, Barnett dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan dari strategi komunikasi organisasi terdiri atas tiga, yaitu yang pertama untuk mengamankan pengamanan, yaitu memastikan bahwa komunikasi paham terhadap pesan yang ia terima. Yang kedua, untuk menetapkan penerimaan, yaitu bagaimana cara penerimaannya itu mesti dibina agar pesan bukan hanya dipahami, tapi juga diterima sebagai salah satu cara yang dianggap baik. Yang ketiga, untuk memotivasi, yaitu aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk memberi motivasi untuk mengubah perilaku. Boleh di-next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah strategi komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu mengenal halayak. Sebagai seorang pimpinan, ketika akan berkomunikasi, sangat penting bagi pemimpin untuk mengetahui dengan siapa kita berbicara. Mengapa? Hal ini dikarenakan segala komponen komunikasi yang akan kita gunakan disesuaikan dengan halayak yang akan menerima pesan kita. Nah, yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan tujuan komunikasi yang dilakukan. Beberapa tujuan komunikasi diantaranya untuk memberikan informasi, menyelesaikan masalah, mengevaluasi perilaku, dan menolong orang lain. Tujuan ini nantinya akan mempengaruhi penyusunan komponen komunikasi lainnya. Boleh next. Nah, yang ketiga ada menyusun pesan. Setelah mengenali halayak dan kata karakteristiknya, serta menentukan tujuan komunikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Hasil dari pengamatan tentang pengetahuan dan karakteristik halayak dijadikan sebagai acuan untuk menyusun pesan. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Setelah tiga langkah di atas, setelah dilakukan, maka kita harus bisa menentukan metode dan media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Pemilihan metode dan media ini disesuaikan dengan karakteristik halayak, tujuan komunikasi, dan rangkaian pesan yang sudah disiapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, selanjutnya yaitu pengorganisasian secara tradisional. Pengorganisasian tradisional adalah pendekatan dalam manajemen organisasi yang berfokus pada struktur yang jelas, hierarki yang ketat, dan pembagian kerja yang formal. Dalam pendekatan ini, peran, tanggung jawab, dan aliran komunikasi sudah ditentukan secara rinci. Pendekatan ini seringkali menekankan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta stabilitas dan kontrol dalam operasi. Next.
Nah, di sini pengorganisasian tradisional memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu struktur hierarki yang kuat. Yang kedua, pembagian kerja yang spesifik. Yang ketiga, rantai komando yang jelas. Yang keempat, aturan dan prosedur ketat. Yang kelima, itu fokus stabilitas. Nah, organisasi tradisional itu memiliki keuntungan. Yang pertama itu kejelasan peran dan tanggung jawab. Kedua, stabilitas dan efisiensi. Yang ketiga, pengendalian kuat. Yang keempat, spesialisasi dalam pekerjaan. Next. Yang tadi kan ada keuntungannya. Sekarang itu adalah kelemahan dari pengorganisasian tradisional. Yang pertama itu kurang fleksibel. Yang kedua, inovasi terbatas. Yang ketiga, komunikasi lambat. Yang keempat, motivasi rendah. Nah, untuk contoh, struktur pengorganisasian tradisional itu ada tiga. Yang pertama, struktur fungsional. Eh, struktur fungsional yaitu organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, produksi, atau sumber daya manusia. Setiap fungsi bertanggung jawab pada tugas tertentu sesuai spesialisnya. Yang kedua itu ada struktur divisional, yaitu organisasi dibagi berdasarkan produk, wilayah geografis, atau segmen pasar tertentu. Setiap divisi beroperasi secara mandiri dengan fungsi-fungsi pendukungnya sendiri. Nah, yang terakhir adalah struktur matriks, yaitu kombinasi antara struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan melapor kepada dua atasan, satu berdasarkan fungsi dan satu berdasarkan proyek dan divisi. Dan selanjutnya akan dibaca dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pengorganisasian secara relasional itu adalah strategi komunikasi yang berfokus pada pengorganisasian secara relasional yang mengacu pada pendekatan dalam interaksi dan komunikasi yang menenangkan hubungan antara individu atau kelompok. Penekanan di sini adalah pada cara menjalin, memelihara, dan memperkuat hubungan interpersonal dan sosial. Contohnya seperti organisasi internasional yang bergerak dalam bidang tersebut. Lalu, aspek-aspek pengorganisasian secara relasional, yang pertama yaitu hubungan interpersonal, yaitu membangun komunikasi yang satu sama lain saling mendukung dan memahami agar hubungan menjadi lebih solid dan produktif. Contohnya adalah bilateral antar negara. Lalu yang kedua, kepercayaan dan empati, yaitu menciptakan kepercayaan dan menunjukkan empati dalam komunikasi sangatlah penting untuk memperkuat hubungan. Ini dapat dicapai melalui pendengaran aktif dan menghargai sudut pandang orang lain. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Dalam pengorganisasian secara relasional, kerjasama dan kolaborasi menjadi kunci. Ini berarti melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai informasi secara terbuka. Yang keempat, ada fleksibilitas, yaitu menyadari bahwa setiap hubungan adalah unik, sehingga pendekatan komunikasi bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan orang yang terlibat. Lalu yang kelima, umumkan dan diskusikan. Nah, mengedepankan komunikasi yang transparan dan terbuka, serta mendorong diskusi untuk membantu membangun konsensus dan memperkuat hubungan. Nah, dengan menerapkan strategi komunikasi ini, organisasi pun dapat menciptakan lingkungan yang positif, meningkatkan keterlibatan, dan menjaga hubungan yang harmonis antar anggota. Nah, jadi kesimpulannya adalah organisasi itu terbagi secara relasional dan juga tradisional. Dan strategi komunikasi ini merupakan sebuah usaha bersama yang dilakukan oleh dua lawan bicara untuk menyepakati makna. Dan ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu seorang komunikator ingin mengkomunikasikan suatu makna kepada komunikan. Lalu komunikator yakin bahwa struktur linguistik atau sosiolinguistik yang ada
dalam makna pesan tidak dapat ditangkap secara jelas oleh komunikan. Jadi, komunikator memilih untuk menghindari atau mengkomunikasikan makna sebenarnya dari pesan yang disampaikan atau mencoba cara alternatif lain untuk mengkomunikasikan makna pesan. Dan ada 4 langkah dalam strategi komunikasi organisasi, yaitu mengenal halayak, menentukan tujuan, menyusun pesan, dan menetapkan metode dan memilih media yang digunakan. Oke, mungkin untuk acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh di boleh isi di kolom chat komentar ya. Ehm, Mungkin itu saja presentasi pada hari ini. Harapannya diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada dosen CP Triatna dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini sudah saya cukupkan saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.